Puji Tuhan, shalom. Masih lemas, sudah makan apa belum? Oh belum, ya nanti setelah ini boleh makan saudara. Puji Tuhan, shalom. Ya saya bersuka cita sekali, terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan, terima kasih buat jemaat Tuhan, dan saya terima kasih buat Koredo, terima kasih, saya mewakili Bapak Gembala, beliau saat ini ada di Jakarta, kita boleh kasih tepuk tangan buat Koredo, puji Tuhan. Kita berdoa Koredo terus dipakai Tuhan, jadi berkat lintas denominasi, lintas gereja, dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara, saya nggak mau kalah sama Koredo ya. Tadi Koredo bawa gitar, saya juga bawa saudara. Weh. Sia, sia. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Dan saya juga menyapa ya, ada keluarga juga dari istri Koredo, dari Cici, selamat datang. Saya nggak tahu ada di mana, tapi saya boleh kasih tahu nggak ya, bahwa keluarga Cici itu yang punya bakwan di Surabaya, bakwan legend saudara. Bakwan Kapasari saudara, ada yang tahu? Nah itu kalau ke Pasar Atom Koredo, saya dan Ibu Gembala, Pak di Pasar Atom bakwan Kapasari adalah pilihanku. Woi, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Gorengannya enak, gorengan ususnya enak. Sungguh ini bukan ngecap tapi memang beneran enak saudara ya. Jadi kepada keluarga besar Kokoredo dan Cici selamat datang dan selamat datang buat semuanya. Saya percaya di tengah-tengah saya juga ada yang baru pertama kali hadir. Selamat datang. Sebelum saudara bertanya di mana toiletnya, saya kasih tahu terlebih dahulu. Di gedung ini nggak ada toilet saudara, kalau saudara mau ke toilet saudara keluar, ada di pojok di luar sana saudara ya. Jadi kalau saudara mau ke toilet silakan, tapi mari kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan, yaitu iman di atas sains. Jadi hari ini saya akan approval kepada saudara, nanti saya akan tunjukkan rumus-rumus fisika bahwa ternyata iman di atas sains saudara. Kita akan sama-sama membedah mujizat mata kapak Elisa yang mengapung. Pernah dengar kisah ini saudara? Kalau belum pernah dengar, saya akan bantu saudara ya. Dan hari ini saya bawa saudara kapaknya. Nah ini saudara ya. Saya nggak boleh bawa yang besar karena nanti dicegat sama security di depan saudara. Suatu saya bawa yang kecil. Nah ceritanya saudara, nabi-nabi, karena dulu ada namanya sekolah nabi saudara. Itu bersama-sama dengan Nabi Elisa, mereka mau membuat satu hunian yang baru. Mereka mau buat tempat tinggal yang baru saudara. Maka mereka harus menggunakan kapak untuk mereka menebang pohon. Namun sayang saudara, ketika mereka menebang pohon, ada mata kapak. Ini mata kapaknya lebih besar saudara ya. Jatuh ke sungai saudara. Jatuh ke air saudara. Nah kita lihat sama-sama, saya mau menyampaikan yang pertama dulu, iman, definisi iman saudara. Ibrani 11 yang pertama. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita sebagai orang yang percaya Yesus, kita punya yang namanya iman. Saudara. Yang percaya boleh katakan amin. Iman kita itu berpondasi pada firman, perkataan, janji, dan sabda Tuhan Yesus Kristus. Jadi kenapa kita bisa kuat saudara? Karena kita punya yang namanya iman. Boleh katakan iman. Iman itu bicara pasti saudara. Kalau nggak pasti itu saudaranya, tonggonya, imin itu saudara. Tapi kalau iman itu selalu pasti, yang percaya boleh katakan amin. Boleh katakan iman. Boleh katakan pasti. Jadi iman saudara dan saya itu pasti. Nah saya tulis di situ, iman berpondasi pada firman, perkataan, janji, dan sabda Tuhan Yesus Kristus. Slide-nya boleh dihilangkan. Saya mau sampaikan sesuatu begini saudara. Saya membaca Alkitab, saya yakin saudara juga baca Alkitab. Saya menemukan ayat di Alkitab. Dan ini saya percaya ini kebenaran firman Tuhan. Iman sebesar biji sawi mampu memindahkan gunung. Dan iman yang benar adalah percaya bahwa gunung pasti berpindah. Bersama dengan Yesus pasti bisa saudara. Dunia boleh resesi, tapi umat Tuhan akan senantiasa resepsi karena ada pertolongan Tuhan. Dan ini doa, boleh kasih tepuk tangan yang meriah baik kalau nama Tuhan. Dan ini doa Bapak Gembala dan doa saya selaku wakil gembala. Di tengah dunia yang resesi, setiap jemaat Tuhan akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah ruah. Yang percaya boleh katakan, boleh kasih tepuk tangan yang meriah baik kalau nama Tuhan. Sebab saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu saudara. Selalu ada resesi, selalu ada masalah. Tapi siapa yang di dalam Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Jadi sekali lagi saya ulangi saudara. Iman sebesar biji sawi mampu memindahkan gunung. Dan iman yang benar
Iman yang percaya bahwa gunung pasti berpindah, karena bersama Yesus pasti bisa, dunia boleh resesi, tapi umat Tuhan pasti resepsi. Dan sekali lagi ini doa saya dan doa Bapak Gembala. Doa saya selaku wakil gembala dan Bapak Gembala, setiap jemaat Yestoya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Saudara, kalau kita melihat hari ini situasi, kenapa saya harus bahkan iman di atas sains? Karena kalau kita lihat kondisi hari ini saudara, kita nggak bisa berharap dengan dunia ini. Ada banyak, ada kafe, digeledah dan lain sebagainya saudara. Bukan berita-berita yang bagus, tapi berita-berita yang semakin menggerus iman kita. Tapi percayalah hari ini bahwa iman saudara dan saya, iman yang di atas sains. Iman yang di atas rasional. Karena kita punya Yesus yang sanggup dan mampu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Nah saudara, definisi sains menurut KBBI. Ya, yang pertama, ilmu pengetahuan pada umumnya. Jadi kita kalau belajar ada namanya ilmu pengetahuan, ada IPA, ada IPS, ilmu pengetahuan alam. Dulu saya waktu SMA penjurusan saya IPA, saudara. Kenapa kok saya IPA? Gini saudara, waktu masa-masa saya, ya kayak udah lama sekali gitu ya, padahal ya berapa tahun yang lalu gitu saudara. Selalu orang menganggap bahwa IPA lebih pintar dari IPS. Belum tentu. Mau IPA, mau IPS, kalau berhasil kan berhasil. Amin saudara. Iya, saya ngakui, saya IPA. IPA bisa jadi dokter, yang punya rumah sakitnya IPS, saudara. Kan sama aja. Kan artinya semua bisa sukses dengan jalurnya. Yang percaya boleh katakan amin. Nah saudara, dulu waktu saya, kenapa ya saya mau ngambil IPA gitu? Sulit. Menghafal, rumus, terus menghafal. Makanya gini, kenapa ke orang itu sulit move on? Ada jawabannya saudara. Karena seringkali kita dari kecil kita diajar untuk menghafal, bukan untuk melupakan saudara. Wush. Kuat. Yeah. Yeah. Karena kita seringkali disuruh menghafal, betul nggak? Tapi kenapa kita nggak pernah diajar melupakan ya? Adik-adik, teman-teman semuanya, kelas besok melupakan rumus-rumus ada gitu saudara. Ya sekolah yang ya apa ya kan melupakan saudara. Tapi Alkitab yang mencatat bahwa Tuhan melupakan setiap pelanggaran kita dan membuang setiap dosa kita loh saudara. Alkitab kita ini sumber kebenaran. Nah kembali lagi kenapa saya mengambil IPA? Karena begini saudara. IPA itu ada yang namanya problem solving. Menyelesaikan masalah. Oh saya sangat percaya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalau gembok ada kuncinya. Kalau pintu ada kuncinya. Saya percaya setiap masalah ada solusinya saudara. IPA itu ilmu pasti, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi saya yakin dan percaya ilmu yang buat ini Tuhan, maka Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Di waktu-waktu ini saudara saya rindu, kita semakin percaya, kita semakin berharap kepada Tuhan. Kita gak bisa berharap sama dunia. Kita lihat bagaimana ekonomi hari ini. Kita lihat bagaimana Mesir kemarin kalah. Wah, itu saudara ya. Saya nggak akan nyebut saya dukung siapa, mungkin inisialnya aja ya. Messi. Ya, sudah bisa lihat hari ini kan, bagaimana wah lagi rame kan, ole itu kalau di rumah, tapi kalau di sini ole darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kasih tepuk tangan buat anak domba Allah, haleluya. Jadi saya sangat percaya dengan saya belajar ilmu pasti. 1 tambah 1 sama dengan 2, gembok ada kuncinya, setiap pergumulan, masalah pasti ada jalan keluarnya. Itu ilmu pengetahuan alam, apalagi kita punya Yesus Tuhan, iman kita dalam Yesus. Maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan saya percaya iman yang sebesar biji sawi sanggup memindahkan gunung. Karena saya melihat di Alkitab, gunung berpindah dalam nama Yesus. Mari kita lanjut saudara. Pengetahuan sistematis tentang alam, dunia, fisik, termasuk di dalamnya ada botani, fisika, geologi, zoologi, dan sebagainya. IPA, ilmu pengetahuan alam. Lalu saudara, pengetahuan sistematis yang diperoleh dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Mari kita melihat ayat kesukaan kita semua. Ayat
Terakhir, oh udah mau selesai nih ya, cepat sekali ya. Kisah mujizat kapak Elisa timbul mengapung dalam 2 Raja-Raja yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Ternyata ketika saya mendalami firman ini saudara, saya melihat wow ini adalah gambaran Kristus bekerja dalam hidup kita. Saya percaya hari ini Tuhan rancangkan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. So jangan pernah merasa saudara datang ke Tuhan, aduh saya nggak layak, oh enggak saudara. Setiap Anda dan saya dilayakkan untuk datang kepadanya saudara. Seperti lagu tadi berkata, ubah hati, ayo kita minta hati kita diubah saudara. Amin. Supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin suci dan kudus. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi, jadi gini, dulu ada STT ya, atau sekolah teologi pada masa itu. Itu ada banyak nabi-nabi sekolah saudara. Nah Elisa juga adalah nabi yang mana dia adalah penerus dari Nabi Elia. Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak. Jadi tempat tinggalnya mulai sesak saudara. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah seorang silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu itu. Jawabnya baik aku akan ikut. Dan keempat maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan mereka pun menebang pohon-pohon. Ayat yang kelima. Dan terjadilah ketika seorang, nah ini problemnya di sini nih. Seorang yang sedang menumbangkan sebatang pohon, ini lihat ya saudara ya, kurang lebih seperti ini ya. Jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Plung, masuk dia. Mata kapaknya cukup berat saudara, apalagi pada itu masa-masa besi yang cukup berat saudara. Itu masuk lalu berteriaklah ya, wahai Tuhanku itu barang pinjaman. Jadi dia ngomong sama Elisa itu barang pinjaman. Nanti kita akan sama-sama lihat bahwa ada hukum Taurat tentang barang pinjaman saudara. Lanjut. Tetapi berkatalah abdi Allah. Siapa abdi Allah ini? Elisa. Kemana tempat itu? Lalu kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Lihat saudara warna hijau. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu. Saudara perhatikan. Sepotong kayu. Nanti kita akan belajar teologisnya apa ini sepotong kayu ini saudara. Lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara, mari kita belajar sama-sama. Ya. Fisika menyenangkan bukan? Bukan. Klik, ayo multimedia klik. Nah ini saudara. Rumus-rumus sains yang terkait. Wah, waduh ini nanti ujian kapan ini ya? Oh tenang. Minggu depan ujiannya saudara ya. Hukum-hukum fisika. Jadi ternyata kejadian ini ada hukum-hukum fisika yang kita bisa belajar. Ada 4 yang saya bagikan saudara. Yang pertama, massa jenis. Mudah-mudahan bisa kelihatan tuh. Wah, ini saya jadi kayak dosen fisika ini saudara ya. Di situ ada rho saudara. Massa jenis, massa benda, volume benda. Rumus ini menentukan apakah suatu benda secara alami akan tenggelam atau mengapung. Nah ini saudara. Jadi coba sama-sama kita bedah Alkitab. Dengan ilmu sains nanti kita akan temukan bahwa Tuhan terlebih besar daripada sains saudara. Konteks massa jenis 7.800 kilogram per meter kubik ya, jauh lebih besar daripada air. Jadi massa jenisnya itu ya 7,8 dan 1, lebih besar ya massa jenisnya. Sehingga secara alami harusnya mata kapak itu tenggelam saudara. Wah, ini kita masuk nih. Rumus kedua, cepat aja jangan lama-lama nanti saudara siap-siap ujian ini saudara ya. Hukum Archimedes atau gaya apung. Kita lihat di situ F itu force ya. Gaya apung dengan Newton saudara. Massa jenis fluida air saudara. Di situ lihat rho-nya di situ. Percepatan gravitasi mungkin saudara masih sekolah ini fresh. Kalau yang sudah lama sekali kalau sekolah lagi iki opo Pastor Yalkot bopus tak turu ae wis gitu saudara ya. Volume benda yang tercelup. Nah konteksnya agar kapak mengapung maka di situ gaya apung harus lebih besar atau sama dengan berat benda. Pada besi padat ya di situ gaya apung selalu lebih kecil daripada di situ adalah berat benda sehingga kapak tetap di dasar air. Nah ini. Jadi fisikanya sudah membuktikan harusnya kapak itu sudah tenggelam. Lanjut saudara. Berat benda dalam fluida. Nah ini. Tuh ya. Menghitung berat semu benda saat berada di dalam air. Nah itu saudara. Berat benda di dalam air, berat asli benda di udara. Konteks, kapak yang tenggelam tetap memiliki berat di dalam air sehingga butuh gaya luar yang sangat besar, mujizat untuk menariknya ke permukaan tanpa alat mekanis. Loh ini saudara. Saya percaya bahwa apa yang dicatat di Elisa itu terjadi saudara. Saudara percaya amin?
Saya sangat percaya Alkitab yang saya baca dan Anda baca itu adalah kebenaran dan itu nyata, saudara. Amin. Yang keempat, hukum kedua Newton yang namanya percepatan. Ya, acceleration di situ. Ya, dan juga nanti kita melihat ada namanya velocity di situ. Lihat saudara, untuk membuat benda yang diam di dasar air bergerak naik ke permukaan diperlukan gaya total yang bekerja ke arah atas. Konteks, karena tidak ada gaya fisik seperti magnet atau tali yang menarik kapak tersebut, secara sains tidak ada nilai yang cukup untuk menghasilkan percepatan ke arah atas bagi mata kapak tersebut. Wah, sudah 4 rumus ya. Sekarang kita lihat kesimpulan teknisnya. Kesimpulan teknis secara sains, secara matematis untuk membuat besi mengapung maka harus mengubah rho, ya. Massa jenis yang dirubah memperbesar volume tanpa menambah massa seperti lambung kapal. Makanya kenapa kapal itu bisa mengapung, saudara, padahal itu besi semua. Makanya kenapa kok pesawat terbang itu bisa terbang padahal itu juga besi semua. Itu adalah yang namanya fisika. Saudara pikir apakah fisika itu tidak berlaku dalam kehidupan sehari-hari? Sangat berlaku. Ketika saudara bangun tidur malam-malam kebelet pipis, saudara harus mengukur berapa jarak supaya tidak jatuh di lantai, saudara. Supaya sampai di mana, saudara? Klosetnya. Loh iya, kecepatan airnya sekian cepat gini. Saya berdiri begini. Loh iya, saudara. Kalau saudara nggak ngukur, apa nggak nyiprat di lantai KB, saudara? Itu salah satu contohnya, ya. Lanjut lagi. Menambah, ya, mengubah, menambah ini F ini ya, force. Mengubah massa jenis air menjadi sangat pekat seperti laut mati. Saudara kalau pernah ke laut mati, saudara cuma sebentar nanti saudara bisa ngambang di situ. Nah, ada yang mau saya ajak aja, saudara. Ada yang beratnya 20 kilo, kalau 20 kilo masih bisa masuk koper saya, saudara. Ada yang mau gratis ya. Saya delupkan di dalam koper itu bisa, saudara, ya. 20 kilo, ada yang 20 kilo? So ditekuk-tekuk dalam koper, saudara. Nah ini lanjut. Gaya eksternal, memberikan gaya luar yang melawan gravitasi. Karena kan dia naik ke atas tuh. Gravitasi itu selalu kedekat dengan inti bumi, saudara. Wow. Dalam kisah 2 Raja-Raja 6, tidak ada perubahan variabel fisik pada air maupun besi. Sehingga secara rumus fisika, peristiwa tersebut adalah anomali total, tidak dapat dijelaskan secara keilmuan. Jadi kita beriman kepada Tuhan, kita percaya yang tidak mungkin dapat terjadi, saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saudara, dunia boleh resesi. Saudara, mustahil loh, kita ini bangun gedung gereja 11 lantai. Tadi terima kasih Koredo datang berdoa. Saudara, ini ekonomi lagi nggak membaik. Tapi puji Tuhan saya mendengar kesaksian minggu lalu. Gereja diberkati lagi 100 juta oleh seseorang untuk pembangunan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelesaikan, saudara. Nah sekarang, ada yang namanya gravitasi. Dan siapakah tokoh itu, saudara? Klik gambarnya. Sir Isaac Newton. Saya bersyukur saudara karena Isaac Newton atau Sir Isaac Newton, ini orang Inggris saudara. Puji Tuhan dia kejatuhan apel saudara di Inggris. Saya nggak bisa bayangkan kalau jatuhnya di depan rumah saya, karena depan rumah saya pohon apa saudara? Pohon durian saudara. Ya. Yang ada bukan gravitasi tapi jengkangvitasi saudara ya. Mati kena pohon durian saudara. Betul nggak saudara? Puji Tuhan yang di atas kepalanya pohon apel, artinya Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah rencanakan. Kok nggak kepikiran Tuhan taruh pohon durian di atas kepala Sir Isaac, saudara? Yuk. Saya yakin kalau ada pohon durian di atas kepala Sir Isaac, nggak mungkin jatuh. Diambil, dimakan, saudara, enak soalnya durian. Ada yang saudara makan durian, suka durian? Yang suka durian boleh katakan amin. Oh, saya boleh kasih tips untuk saudara supaya saudara menemukan durian yang enak. Saya suka durian, saudara. Ya. Pokoknya kalau kita buah itu kalau rambutan gitu kan, durian gitu. Nah, saudara kalau beli ke pedagang durian supaya dapat yang bagus, saudara bisa puk-puk itu buahnya supaya tahu dapat yang bagus, saudara. Kalau saudara puk-puk suaranya puk, 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 itu bagus, manis itu saudara. Nggak pahit tapi manis. Tapi kalau saudara ketuk, atuh, kepala yang jual yang saudara ketuk itu saudara ya. Nah itu ya. Jadi jangan salah ketuk saudara ya. Nah itu. Jadi puji Tuhan saudara, karena Sir Isaac Newton kita dapat rumus namanya gravitasi. Karena gravitasi itu pasti mendekati dengan inti bumi, saudara. Ya. Nah sekarang, pemahaman teologis. Mari kita masuk lebih dalam, saudara. Saya berdoa supaya Roh Kudus menjamah Anda malam hari ini. Supaya saudara tahu kedalaman akan firman ini. Kapak yang tenggelam melambangkan keadaan Anda dan saya yang jatuh, saudara. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Termasuk yang di depan saudara yang bicara ini saudara. Kita bisa jatuh.
berat, tenggelam, tak berdaya. Ada satu lagu berkata, di saatku tak berdaya. Haleluya. Saudara, seperti Paulus, cukuplah kasih karunia, sebab dalam kelemahan kuasamu sempurna. Lalu kayu yang dilemparkan, kenapa kok Elisa melempar kayu? Tadi saya bilang, saya berkata bahwa kayu ini sangat penting. Kenapa saudara? Kayu yang dilemparkan melambangkan intervensi anugerah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia yang tenggelam dalam dosa, saudara. Jadi kayu yang dilemparkan itu saudara, sehingga mata kapak ini naik, saudara. Ini bicara, Yesus tahu, Yesus perhatikan. Ada lagu lama berkata, Yesus kehidupan siap orang. Ini bagus nih kalimatnya. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Kayu itu bicara tentang salib Kristus, saudara. Saya nggak tahu mungkin malam hari sudah seberapa jauh Anda jatuh, saudara. Tapi saya percaya ketika kayu yang itu bicara tentang salib Kristus, saya percaya ada kebangkitan di dalam Yesus, saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah sekarang kita bicara tentang pemahaman teologis lebih dalam. Mengapa kisah ini dicatat di dalam Alkitab? Saya percaya kalau dicatat pasti penting. Bukan dianggurin tapi dibaca oleh umat dan diyakini oleh umat dan diimani oleh umat, saudara. Yang pertama, karena ada yang namanya divine particularity. Yang mana Allah peduli pada hal-hal yang kecil, saudara. Bahkan firman Tuhan dalam Injil berkata, sehelai rambut kalau nggak diizinkan jatuh tuh apa yang terjadi, saudara? Nggak bakal jatuh rambut itu, sehelai itu. Saudara. Saya tahu nggak, saudara punya berapa rambut yang ada di atas kepala ini, saudara? Ada sekitar miliaran, saudara. Ada yang mau saudara hitung, iseng-iseng? Nanti saya kasih hadiahnya selamat, ucapan selamat, saudara ya. Nah jadi Tuhan perhatikan karena beban moral pada hukum Taurat, perhatikan saya sudah bilang ada kaitan dengan hukum Taurat. Kalau barang hilang maka harus ganti rugi, saudara. Masalahnya nabi-nabi ini mereka tidak kerja, mereka sekolah, mereka sepenuh waktu belajar, melayani. Maka Tuhan tahu pasti beban buat mereka kalau harus ganti. Dan harus saudara tahu mata kapak yang mereka pinjam pada masa itu adalah barang yang mahal, saudara. Jadi saya bersyukur saya punya Yesus yang memperhatikan, saudara. Saudara bangga sama Tuhan Yesus? Yang bangga boleh katakan amin. Yang kedua, saudara, teologi pemulihan yaitu restoration theology. Mata kapak melambangkan keadaan manusia yang jatuh, berat, tenggelam, tidak berdaya. Kayu yang dilemparkan melambangkan salib Kristus. Intervensi anugerah Tuhan. Yesus yang menyelamatkan umat manusia yang tenggelam dalam dosa. Saya ini suka lagu-lagu lama, saudara. Karena apa ya, to the point. Apalagi kalau saya aliran Pantai Costa jadul, wah ngomongin surga terus lagunya. Ya, misalnya, ini kalau saudara mungkin masih relate ya, contoh ya. Aduh senangnya naik kereta, kereta kecil buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Nah itu kereta yang pertama. Kalau yang kedua, aduh celaka naik kereta, kereta besar buatan iblis. Supirnya setan, jalannya nubruk-nubruk, siapa mau ikut pergi ke neraka. Saudara mau ke surga atau mau ke neraka? Yang ke surga boleh katakan amin. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau duluan? Tahan dulu, masih enak, B2 masih enak, Bester. Ya memang, saya akui enak, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, kita melihat bahwa ada intervensi Tuhan, ya.
Lagu lama berkata, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku dan tak kau ingat-ingat lagi pelanggaranku. Saudara, nah ini saya mau bahas ya, ini penting, yang ini kadang-kadang seringkali kita lupakan sebagai orang percaya. Namanya etika meminjam barang. Nah ini yang saya rasa kita sebagai orang Kristen, saudara. Kita ini jangan cuman, waduh kalau kayak tadi wah, joget-joget semua kan sio-sio. Ya joget semua saudara. Makanya kalau saya sering ditanya kalau orang masih percaya sio, saya ditanya, Pastor Yol sionya apa? Saya jawab, sio, sio manis. Itu sio saya saudara ya. Terima kasih Koko Rido. Nah, itu, saudara. Kalau saudara minjem barang, gitu loh, dengarkan saya. Justru saudara kembalikan barang itu kalau bisa dalam kondisi yang baik. Sepakat dengan saya? Iya. Itu namanya cengli, itu namanya etika. Kalau saudara minjem mobilnya orang, jangan lupa kalau kembali ya isikan bensinnya gitu loh. Itu yang orang tua saya didik saya. Kalau saya minjem kamarnya orang, misal saya dipinjemi, saya menginap dalam pelayanan, saya pastikan saya keluar kamar itu bersih. Karena saya terima kasih sudah dipinjemi kamar. Tapi nggak semua orang punya pikiran begitu toh. Ah kan biar tuan rumah aja yang bersihin. Nah ini pemikiran yang nggak benar sudah. Saya sekarang kalau saya makan di tempat makan, karena saya tahu adik saya punya tempat makan, saya nggak mau ngerepotin yang kerja, nggak. Jadi apa? Piring-piring saya susun saudara. Ya, saya susun supaya waitersnya tinggal ngangkat. Jadi nggak sulit mereka. Siapa yang menolong orang lain, Tuhan akan tolong. Siapa yang melancarkan jalan orang lain, Tuhan akan lancarkan jalannya saudara. Siapa yang jujur, Tuhan akan buat hidupnya mujur saudara. Saya sangat percaya. Makanya gini saudara, mari kita jadi orang Kristen yang juga punya etika. Sedih kadang-kadang lihat, aduh mobil dipinjem, bensin dihabiskan. No, no, no. Saudara, saya mau belajar supaya ketika saya meminjam barang, saya kembalikan kalau bisa dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya saudara. Lanjut. Teologi, ya ini sangat menarik. Saya catat di situ ketidakberdayaan total, yaitu total helplessness dan kejatuhan total atau yang disebut total depravity, saudara. Ini menarik teologi ini. Bahwa sejatinya manusia bukanlah makhluk yang kuat, sangat lemah karena selalu ada kesempatan gravitasi dosa. Jatuh dalam kubangan dosa dengan natur dosa tanpa Tuhan, manusia tidak berdaya total. Kita harus tahu bahwa tanpa Tuhan kita nggak mampu. Yang percaya boleh katakan amin. Kalau kita semakin jauh dengan Tuhan, dengarkan saya. Bukan kita jadi lebih baik, tambah lebih buruk saudara. Karena kita jauh dari sumber kekuatan itu. Seperti handphone yang harus dicas kalau baterainya habis saudara. Ini contoh ya yang saya sering temukan karena saya melayani dalam konseling-konseling pernikahan. Kalau reunian, nah ini perhatikan. Kalau reunian gak penting, wis gak usah. Karena di situ ada mantan. Iso CL, BK apa CBK? Cilok bumbu kacang, saudara. Wow, kamu yang sekarang bukanlah kamu yang dulu sih. Dulu kamu tak begini, sekarang kamu begitu. Langsung tukeran WA, lupa cerita di situ. Kamu ingat nggak yang dulu waktu di taman yang waktu itu? Hati-hati. Hati-hati, saudara. Jaga. Ingat gak kamu dulu pernah ngasih aku bunga? Oh, bunga apa ya? Bunga di bank mungkin. Apa bunga mawar. Cantik tapi berduri. Wes. Kau hianati hati ini, kau curangi aku. Yes. Hati-hati, hati-hati. Memang kalau masa-masa ya kisah kasih di sekolah itu gombalan-gombalan semua dikeluarkan. Saya teringat gombalan saya, iya. Tanpa copyright, tanpa hak cipta, saudara mau pakai silakan. Satu saja waktu itu, tapi langsung mematikan untuk waktu itu istri saya waktu masih pacaran, saudara. Waktu saya ketemu calon mertua saya nggak bawa terang bulan, saya bawa kepastian, saudara. Saudara, apa seneng kalau mertua saudara gula darah naik, seneng ya? Sengaja ya, jangan-jangan ya? Wih, calon mertua aku lah diabetes, terus tak kau terang bulan. Nggak, saya bawa kepastian. Dan saya pastikan saya akan kembalikan putrinya saya akan kembalikan dengan cucu yang lucu. Saudara. Wow. Dengan cucu yang ganteng, dengan cucu yang pintar. Kembali ke gombal ya, sudah lupa keterusan ya. Saya bilang sama waktu itu istri saya,
Waktu masih pacar saya bilang gini, kalau suatu saat Tuhan izinkan saya amnesia, saya tidak akan melupakan kamu. Aduh, kenapa? Shit. Kenapa? Karena kamu kutaruh di hati bukan di otak. Silakan mau dipakai silakan, saya nggak ada copyright ya. Nah, itu saudara. Jadi hati-hati saudara. Hati-hati kalau masalah hati. Paham? Sepakat? Hati-hati saudara. Jangan bermain dengan api saudara. Karena sekali lagi manusia, tolong ditampilkan slide-nya, manusia punya kecenderungan gravitasi dosa. Makanya kita butuh kayu itu supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Dan kayu itu bicara siapa saudara? Salib Kristus. Lanjut dengan cepat yang keempat. Kedaulatan Allah atas alam. Saudara, saya sangat mengetahui dan saya bangga punya Allah yang berdaulat atas alam saudara. First cause, hak prerogatif Allah yang utama dan terutama akan dunia ini. Sehingga mampu mengubah sifat fisik benda, membuat besi menjadi ringan dan mengapung. Saudara, ada satu hukum yang namanya kausalitas. Apa itu? Sebab akibat. Secara teologis, sebab manusia jatuh dalam dosa, akibatnya upah dosa ialah maut. Dalam sains, karena terjadinya proses kondensasi uap air pada atmosfer, sehingga terjadi hujan. Itu namanya sebab akibat. Lanjut. Dari kisah mujizat ini saudara, saya rindu saudara pulang yang pertama. Berintegritas. Jujur, dari kejujuran dari peminjam. Dia penuh tanggung jawab. Kapaknya jatuh, dia jujur bahwa kapaknya memang jatuh. Saudara, saya punya premis. Kalau anak Tuhan pasti kalau bohong anaknya siapa? Terima kasih sudah dijawab saudara. Jadi kalau jujur anak tuh, kalau suka bohong anak setan saudara. Yang kedua, iman, percaya penuh. Saya masih yakin ini yang saya imani saudara. Bersama dengan Yesus, gunung pasti berpindah. Yang percaya boleh katakan amin. Kepada pertolongan Tuhan sehingga yang mustahil menjadi mungkin. Kenapa saya bilang gunung pasti berpindah? Karena saya banyak menemukan dalam pelayanan mujizat kesembuhan yang sudah koma setahun saudara. Bisa berdiri, bisa bangkit, iso naik motor saudara. Artinya tidak ada yang mustahil saudara. Selama kita percaya, Yesus lakukan perkara yang ajaib. Anugerah. Jangan lupa saudara, Allah dengan kedaulatannya dan kehendaknya mengulurkan tangannya untuk menolong umat yang percaya dan berharap kepadanya. Ada lagu lama berkata, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Saudara, selanjutnya dengan cepat. Kisah-kisah dalam Alkitab yang mengatasi sains. Penciptaan, laut teberau terbelah Musa, matahari berhenti di Gibeon, saudara. Matahari berhenti untuk seketika. 3 pemuda dalam perapian, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka menyatakan iman sekalipun Tuhan tidak menolong. Kami tetap menyembah. Dan saya kenal Tuhan yang pasti menolong. Dan terbukti dalam perapian 3 menjadi 4 saudara. Karena Tuhan yang saya kenal pasti menolong saudara dan saya. Air menjadi air anggur. Yesus berjalan di atas air. 5 roti dan 2 ikan sisa 12 bakul. Kenapa saudara? Karena 5.000 orang laki-laki saudara. Kalau ada ibu-ibu mungkin bungkus saudara. Ya. Kalau zaman itu ada bungkusan mungkin sudah bungkus ya. Yang terakhir, Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Saudara, kisah-kisah dalam Alkitab yang mengatasi sains masih banyak. Yang luar biasa masih banyak. Silakan. Jemaat Tuhan dapat melanjutkan penyelidikan penggalian dalam Alkitab. Saya rindu saudara menjadi jemaat yang dewasa, yang menggali dan menyelidiki Alkitab saudara. Dan yang terakhir saudara. Oh haleluya. Ini ayat kesukaan kita lagi nih, ayat paling terakhir. Kayu bicara salib Kristus.
1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Apa yang tenggelam dalam hidup Anda, Tuhan Yesus sanggup timbulkan dan bangkitkan saudara. Yang percaya boleh katakan, boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Dunia boleh gonjang-ganjing, gunung boleh bergoyang dan beranjak, bukit boleh bergoyang dan sebagainya. Tapi siapa yang di dalam Tuhan, ada providensia Allah, saudara. Iman di atas sains. Saya mau tutup dengan satu kesaksian, saudara. Tolong disiapkan multimedia. Saya mendoakan seorang opa yang matanya itu kirinya buram, saudara. Tapi puji Tuhan minggu lalu beliau mengalami kesembuhan. Mata yang disembuhkan. Nomor 2 ya multimedia. Mata opa yang disembuhkan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Saya coba cek saudara dan mari kita lihat. Puji Tuhan. Saya dengan engkong siapa? Kong Herman. Iya. Kong Herman, tadi saya mendengar engkong gimana ceritanya? Kenapa matanya engkong? Mulai kecil. Iya. Nggak kelihatan. Gak kelihatan. Terus? Dioperasi. Operasi. Tapi Tetap gak kelihatan? Iya. Padahal sudah dioperasi ya? Iya, kurang jelas. Tapi sore hari ini apa yang engkong alami? Jelas. Jelas, coba kita tes ya engkong ya. 2. Wow. Ini berapa engkong? 3. Yes, ini berapa engkong? 4. Ini berapa engkong? 5. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Engkong, saya berdoa mata yang kanan gak perlu operasi, Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sehat selalu engkong. Curahkanlah kuasa-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Beliau sudah mengalami mata yang sakit, harusnya sudah operasi, saudara. Bahkan yang kanan rencana dioperasi. Lah saya bilang, Kong, kalau kanannya dioperasi apa enggak dua-duanya buram. Tapi saya percaya iman di atas sains, saudara. Yesus sanggup sembuhkan, Yesus sanggup pulihkan. Saya undang dengan hormat pemain musik, worship leader boleh kembali. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Saya percaya hari ini Tuhan jadikan semua baik dalam hidup kita, saudara. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sakit malam hari ini saudara pulang mengalami kesembuhan. Yang terikat pulang malam hari ini mendapatkan kelepasan saudara. Karena Yesus sanggup saudara. Yang tenggelam bisa ditimbulkan. Yang sudah tenggelam bisa dibangkitkan oleh Yesus saudara. Kita boleh nyanyikan lagu ini lagu lama. Kita sama-sama nyanyikan saudara. Ora papa syatarale. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Cuma Tuhan dengan sungguh katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh terang. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mulai dari awal, percaya dan imani setiap lirik demi lirik saudara. Dari semula telah kau tetapkan, amin, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, amin. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Cuma Tuhan dengan sungguh katakan, semua baik,
Sungguh baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita ambil waktu, saudara boleh menyembah Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Saudara boleh berbahasa roh. Yang belum mulai bermazmur, tidak ada yang berdiam diri. Oh Ramasyata kayara labata kayara lama yara lama syandara lamo. Lawat setiap umatmu Tuhan. Jama Roh Kudus. Oh Ramasyata kara lama yara lama yara lama yara lama yara lama yara lama. Oh Ramasyata pakara lama yara lama syara lama 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 lama. Syara lama 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 syara lama lama lama. Oh Rabasyandara lama yara lama yara lama yara lama syara lama lama. Oh Rabababababababa syara lama 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 lama. Sore hari ini saya tidak mengadakan altar call, tapi saya rindu di tempat saudara masing-masing. Beberapa waktu yang lalu saya mendoakan seorang bapak pria yang memiliki benjolan di mata 4 tahun gak hilang. Tapi puji Tuhan hari itu ketika doa berapa hari kemudian hilang. Saya tahu ada saudara yang datang dengan benjolan dan sudah lama benjolan itu tidak hilang. Saya rindu dari tempat saya berdiri, saudara dimanapun berdiri, letakkan tangan saudara pada benjolan. Bagi yang ada benjolan yang tumbuh pada bagian-bagian tubuh yang itu tidak semestinya ada benjolan. Saya berdoa dari mimbar ini, saya percaya saya akan mendengar kesaksian benjolan itu sudah dilenyapkan dalam nama Yesus. Letakkan. Oh rapapa syata lapata karalamaya. Oh rapata kaya ralapa syata papa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang ada benjolan yang ada di bagian tubuh yang semestinya tidak tumbuh di situ. Hamba-Mu berdoa Tuhan dengan kuasa nama Yesus, malam hari ini lenyap dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dan kami akan mendengar kesaksian-kesaksian benjolan yang dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Materaikanlah firman-Mu. Roh Kudus, insyafkan kami kalau kami salah. Tegur kami kalau kami salah. Kalau kami lemah, kuatkan kami Roh Kudus. Kalau kami sedih, hibur kami Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan sampai detik ini, di tempat ini, mujizat masih dan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh berkata amin. Seluruh kasih tepuk tangan yang meriah kalau nama Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk. Haleluya. Puji Tuhan.